Baik kawan-kawan, kali ini kita mereview kembali sebuah golok sembelih yang menggunakan handle tanduk ukir. Ini yang pernah kita posting di video short, yaitu ukir Arjuna. Nah, ini menggunakan handle tanduk dengan kombinasi dilapisi selut kuningan dengan sarung kayu, full kayu. Nah, ini khusus golok sembelih juga dengan menggunakan baja modern SLD Hitachi ini kan. Jadi kita golok sembelih memang lebih dari satu untuk cadangan. Yang ini yang menggunakan baja modern, dan ini juga spesialis untuk sembelih kan. Jadi kalau sudah spesialis tadi, tidak lagi kita gunakan untuk kegunaan yang lain. Ini khusus kapan kita mau melaksanakan penyembelihan atau ada teman atau kawan kita yang mau pinjam untuk penyembelihan. Nah, ini kita siapkan goloknya kawan-kawan. Ini kita uji ketajamannya, karena golok sembelih itu memang harus super tajam kawan-kawan, dengan bilah yang tipis. Ini di 4 mili paling tebal ini kawan, 4 mili. Ini sayap kertasnya juga sudah sangat halus kawan-kawan dari pangkal. Jadi yang namanya golok sembelih itu harus rata ketajamannya dari pangkal sampai ke ujung, supaya proses penyembelihannya nanti tidak memakai waktu lama, hanya hitungan detik proses penyembelihan selesai. Itu di aturan juru sembelih halal kawan-kawan. Jadi juru sembelih halal itu harus memenuhi kriteria baik itu penyembelihnya maupun goloknya harus super tajam. Kalau yang namanya golok sembelih itu harus bisa super tajam. Golok sembelih ini kita coba di plastik. Jadi yang namanya golok sembelih kalau sudah ketemu matanya tajam, dia di kertas itu sangat halus, di plastik pun sangat halus, bahkan di tisu pun dia harus mampu. Tuh kan, halus sekali kan kalau yang namanya golok sembelih. Jadi setelah review singkat tentang golok sembelih, jadi golok sembelih ini memang semestinya harus spesialis tadi, berarti kegunaannya hanya khusus untuk penyembelihan. Jadi tidak bisa kita gunakan lagi untuk kegiatan lain seperti untuk tebas. Memang bisa, tapi proses setelah kita gunakan untuk tebas, maka matanya ini otomatis tidak akan super tajam lagi kawan-kawan, karena dia sedikit sudah tumpul, dan untuk mengasahnya lagi super tajam itu perlu proses lama. Makanya kalau yang namanya golok sembelih khusus tadi itu jarang digunakan untuk tebas, karena kita untuk mengasahnya lagi itu prosesnya lama kawan-kawan, untuk ketemu di matanya super tajam seperti silet ini. Nah, kalau matanya sudah ketemu super tajam seperti ini, jadi kita prosesnya tinggal di stropping saja kawan-kawan, karena dia apalagi bajanya keras, baja DMO ini SLD Hitachi yang sudah di 60 HRC ini awet tajamnya kawan. Makanya mungkin dalam
10-20 ekor sapi itu tidak perlu kita asah. Ini sekedar kita stropping saja. Kecuali kalau sudah kena benturan tulang keras atau gimana, mungkin ada sedikit rolling atau chipping, nah itu mungkin harus diasah ulang. Makanya kalau golok sembelih saya ini walaupun sudah super plate, dari atas diplatkan, tapi biasanya ini saya curikan sedikit di matanya, ini dikonvekan sedikit supaya matanya tadi awet tajamnya kawan-kawan, dan tidak mengurangi ketajamannya, sekedar sedikit saja mengurangi ketajaman, tapi itu masih sangat-sangat tajam kawan-kawan. Ini sudah agak sedikit konvek di ujung. Jadi kalaupun terkena benturan tulang, kalau tidak terlalu keras, ini tidak akan gampang chipping atau rolling kalau sudah dikonvekkan sedikit, tapi dia tetap tajam, super tajam. Ini kalau ke plastik ini memang benar-benar harus pas, karena plastiknya lembut, jadi melencong sedikit ya agak susah. Nah, ini super tajam. Jadi mungkin itu kawan-kawan sekedar review singkat mengenai seputar golok sembelih yang spesialis diperuntukkan untuk penyembelihan. Terima kasih.